Di dunia yang selalu bertanya, apa mimpimu? Apa pencapaian terbesarmu? Kapan kamu akan jadi sesuatu? Bagaimana jika kita tidak punya jawaban besar? Bagaimana jika hidup kita tidak penuh sorotan, tidak viral, tidak mengubah dunia, tapi tetap terasa cukup? Aruna bukan CEO, bukan tokoh terkenal, bukan orang yang namanya tercetak di majalah. Ia hanya seorang tukang arloji, setiap hari memperbaiki waktu yang rusak. Dan mungkin, justru disitulah letak maknanya. Karena tidak semua hidup harus spektakuler untuk menjadi berharga. Tidak semua orang harus menaklukkan dunia untuk merasa utuh. Kadang, hidup yang pelan, sederhana, dan sunyi justru menyimpan kedalaman yang tak pernah dipahami oleh dunia yang terlalu sibuk berlari. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Aruna mendapati dirinya, sekali lagi, tenggelam dalam riuhnya kesunyian kedai arloji usang di sudut jalan kota tua. Aroma minyak pelumas yang samar berpadu dengan debu sejarah yang mengendap di setiap celah rak kayu tua, menciptakan semacam balsam bagi jiwanya yang tanpa ambisi menggurita. Ia berusia paruh baya, 48 tahun, seutas benang tak terputus yang mengikat detik-detik kecil dalam genggaman tangannya yang cekatan. Bukan seorang penemu, bukan pula seorang inovator. Ia hanyalah seorang tukang arloji, seorang penjaga waktu yang dilupakan, yang setiap hari dengan sabar membongkar dan memasang kembali mekanisme rumit yang menggerakkan jarum jam, sebuah ritual meditasi yang lebih dalam dari doa apapun. Dinding kedai itu penuh dengan jam-jam antik, sebagian mati, sebagian lagi berdetak pelan seperti jantung yang kelelahan, masing-masing menyimpan kisah bisu tentang masa lalu yang telah berlalu. Aruna tidak pernah merasa perlu untuk mencari arti besar dalam hidupnya. Tidak ada ekspedisi ke puncak gunung, tidak ada penemuan ilmiah yang mengubah dunia, tidak ada imperium bisnis yang ia bangun dari nol. Hidupnya adalah rentetan hari yang identik, sebuah mozaik yang tersusun dari kepingan-kepingan kecil presisi. Kopi pahit di pagi hari, percakapan singkat dengan Nyonya Fatma, penjual nasi uduk di seberang jalan, dan denting waktu yang tak pernah berhenti mengalir dari setiap arloji yang ia tangani. Masyarakat modern mungkin akan menyebutnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin pecurudang. Para influencer di media sosial dengan mudah mengumbar kehidupan penuh pencapaian dan perjalanan eksotis, menggembar-gemborkan pentingnya menemukan tujuan hidup yang menggelegar. Aruna menyaksikan semua itu dari layar ponsel tua miliknya di sela-sela pekerjaannya, tanpa rasa iri, tanpa hasrat untuk ikut serta. Ia tidak mengejar gemuruh tepuk tangan, tidak pula mendambakan sorotan lampu. Kebahagiaannya, jika boleh disebut demikian, adalah ketenangan yang menenangkan, sebuah keseimbangan rapuh yang ia jaga dengan cermat setiap hari, seperti ia menjaga keseimbangan roda gigi arloji yang baru saja diperbaiki. Pagi ini sebuah arloji saku emas yang diukir rumit tergeletak di atas meja kerjanya, peninggalan era Victoria yang membutuhkan sentuhan ahli. Kaca depannya retak dan jarum detiknya enggan bergerak, seolah enggan melanjutkan perjalanan waktu. Aruna mengambil pinset tipisnya. Jari-jarinya yang kasar namun lembut memegang benda berharga itu seolah memegang embun pagi. Setiap komponen, sekecil apapun, memiliki peran vital. Ia percaya, demikian pula setiap detik dalam kehidupan seseorang, sepele apapun, memiliki bobot dan maknanya sendiri, membentuk jalinan tak terlihat yang lebih kuat dari baja. Di luar, hiruk-pikuk kota mulai menggeliat. Klakson kendaraan memekakkan telinga, tawa anak-anak sekolah yang bergegas melewati kedainya, dan suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangan. Aruna sesekali melirik ke jendela, mengamati pergantian manusia dan peristiwa, seperti ia mengamati pergantian siang dan malam di dial arloji. Dunia terus berputar, tak peduli pada ambisi pribadi atau ketiadaan ambisi. Ia hanyalah bagian kecil dari putaran itu, sebuah roda gigi yang berputar dalam harmoni yang lebih besar, tanpa perlu menjadi pusat perhatian, cukup dengan berfungsi sebagai mestinya. Seorang pelanggan masuk, seorang pria tua dengan topi usang dan senyum ramah, membawa arloji dinding kuno yang sudah berhenti berdentang. "Selamat pagi, Pak Aruna,"
Seperti biasa, ia mogok lagi, katanya dengan tawarnya. Aruna tersenyum, mengenal pria itu dan arlojinya yang rewel. Ini adalah ritme yang familiar, percakapan yang repetitif namun menenangkan, seperti melodi lama yang tak pernah usang. Ia menawarkan kopi hangat, mendengar cerita-cerita kecil dari si pria tua tentang cucunya, tentang hujan semalam, tentang harga cabai di pasar. Hidup, bagi Aruna, bukan tentang menemukan jawaban besar, melainkan tentang menghargai pertanyaan-pertanyaan kecil yang muncul di setiap harinya. Malam tiba, memeluk kota dengan selimut kegelapan yang dihiasi ribuan bintang. Aruna menutup kedainya, gemerincing kunci terdengar nyaring di antara keheningan yang mulai menyelimuti. Ia berjalan pulang, melewati gang-gang sempit yang lembab, di mana aroma melati dan sisa masakan sore hari bercampur menjadi satu. Apartemen kecilnya, hanya 2 kamar, adalah kuil pribadinya. Tidak ada kemewahan, hanya buku-buku tua yang bertumpuk rapi di sudut, sebuah radio usang yang setia menemani, dan sepasang tanaman kaktus yang ia rawat dengan penuh ketelatenan di ambang jendela, bukti kecil dari kehidupan yang ia pelihara dengan tangannya sendiri. Di bawah cahaya lampu kuning redup, ia membaca. Bukan buku-buku motivasi yang menjanjikan kekayaan instan atau puncak kesuksesan, melainkan novel-novel sastra klasik, puisi, atau kadang-kadang buku sejarah yang mengisahkan peradaban yang telah tiada. Setiap kata adalah jendela, setiap kalimat adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi manusia, tentang keberadaan yang seringkali absurd namun tetap indah. Ia menemukan kearifan dalam refleksi orang lain, dalam kisah-kisah yang berumur ribuan tahun, dan menyadari bahwa pencarian makna bukanlah monopoli mereka yang berambisi besar, melainkan hak setiap jiwa yang mau merenung. Kadang, ia akan memainkan gitar akustik tuanya, memetik melodi yang melankolis dan menenangkan, lagu-lagu rakyat yang bercerita tentang cinta yang hilang, tentang ladang-ladang hijau, tentang sungai yang mengalir abadi. Suara gitar itu mengisi kekosongan, membelai dinding-dinding apartemen yang bisu, menjadi ekspresi jiwanya yang tanpa kata. Tidak ada penonton, tidak ada panggung megah, hanya ia dan musiknya. Sebuah percakapan intim antara jari-jari dan senar, antara jiwa dan melodi. Sebuah pengakuan tulus atas keberadaannya yang sederhana, namun penuh dengan denyut kehidupan yang tak terlucapkan. Suatu malam, ketika ia sedang membolak-balik koran lama yang membungkus perkakas, matanya tersandung pada sebuah artikel tentang reuni angkatan sekolah menengahnya. Foto-foto teman-teman lamanya terpampang di halaman, sebagian besar terlihat sukses, dengan gelar-gelar mentereng dan senyum percaya diri yang memancarkan aura pencapaian. Ada yang menjadi CEO perusahaan multinasional, ada yang menjadi diplomat, ada pula yang menjadi akademisi ternama. Sebuah gelombang kecil, tak lebih dari riak di permukaan danau yang tenang, melintas di hatinya. Bukan iri, lebih kepada sebuah pertanyaan lirih, apakah ia melewatkan sesuatu yang penting? Pertanyaan itu terus mengusik, tidak dengan nada tuduhan, melainkan dengan kelembutan yang menusuk. Bukan seolah ia merasa kalah, melainkan seolah ia sedang memeriksa peta lama, bertanya-tanya apakah ada jalur alternatif yang lebih bermakna yang seharusnya ia ambil. Ia teringat percakapannya dengan teman-teman di masa muda, janji-janji masa depan yang menggebu-gebu, mimpi-mimpi besar yang dulu terasa begitu nyata. Ia tidak pernah secara sengaja meninggalkan janji-janji itu. Ia hanya membiarkan hidup membawanya, seperti daun kering yang terbawa arus sungai, mendarat di tempat yang tak terduga, namun menemukan ketenangan di sana. Pagi-pagi keesokan harinya, Aruna mendapati sebuah kartu pos undangan reuni tergeletak di bawah pintu kedainya, seperti takdir yang sengaja mengetuk. Tangan Aruna menggenggamnya, merasakan tekstur kertas yang tebal. Bayangan wajah-wajah masa lalu berkelebat di benaknya. Sebagian dari dirinya bertanya-tanya, apakah ia harus pergi? Apa yang akan ia katakan ketika ditanya tentang pencapaiannya? Saya seorang tukang arloji, memperbaiki waktu yang rusak. Apakah itu akan terdengar cukup di hadapan deretan gelar dan jabatan mentereng? Sebuah ironi yang pahit, namun nyata, bahwa definisi sukses diukur oleh parameter yang begitu sempit. Keraguan itu berlama-lama,
seperti awan mendung di langit pagi. Ia melihat pantulan dirinya di kaca etalase, seorang pria yang tidak lagi muda, dengan kerutan di sudut mata yang menjadi saksi bisu waktu yang telah ia lalui. Ia tidak memiliki mobil mewah, tidak memiliki rumah megah, tidak pula memiliki reputasi yang mendahuluinya. Hanya kesederhanaan, hanya keheningan, hanya presisi yang tersembunyi dalam setiap sentuhan jemarinya pada roda gigi. Apakah ini cukup? Apakah hidup ini bermakna hanya dengan menjadi sebuah roda gigi yang kecil dalam mesin waktu yang besar dan tak terhingga? Aruna mencoba membayangkan dirinya di antara kerumunan itu, senyum-senyum formal, basa-basi tentang proyek terbaru dan dividen saham. Ia tahu ia tidak akan cocok. Obrolan mereka akan terdengar asing di telinganya, seperti desisan jarum jam yang rusak. Ia lebih terbiasa dengan bahasa senyap mesin arloji, dengan keheningan buku-buku, dengan melodi sunyi yang tercipta dari gesekan senar gitar. Dunia mereka adalah dunia percepatan, sementara dunia Aruna adalah dunia kesabaran, dunia di mana setiap detik dihitung, bukan untuk dikejar, melainkan untuk dirasakan, disyukuri, dipahami dalam kedalamannya. Suatu sore, seorang wanita muda masuk ke kedainya, membawa arloji tangan peninggalan kakeknya yang berkarat. Wajahnya cemberut, matanya berlinang air mata. Kakek bilang arloji ini harus selalu berdetak sebagai pengingat waktu dan kenangan. Tapi sekarang, suaranya tercekat. Aruna mengambil arloji itu dengan hati-hati, merasakan beban emosional yang menyertainya. Baginya, itu bukan sekadar benda mati, itu adalah jembatan menuju masa lalu, sebuah relik yang menghubungkan generasi. Dan ia tahu tugasnya lebih dari sekadar memperbaiki roda gigi, melainkan juga menjaga sebuah kenangan yang berharga. Sambil bekerja, Aruna mendengarkan cerita wanita muda itu tentang kakeknya, tentang nasihat-nasihat bijak yang selalu ia berikan, tentang bagaimana kakeknya selalu tepat waktu, sebuah sifat yang terpatri dalam detak arloji ini. Wanita itu bercerita tentang tekanan hidup, tentang tuntutan karir yang tak henti, tentang kegelisahan akan masa depan yang tak pasti. Aruna hanya mengangguk, sesekali menyela dengan pertanyaan lembut. Ia melihat dirinya di mata wanita muda itu, gejolak yang dulu pernah ia rasakan, sebelum ia menemukan ketenangan dalam keheningan rutinitasnya. Ia menyadari ada sesuatu yang hilang dari dunia yang terlalu cepat ini. Waktu untuk berhenti, waktu untuk merenung, waktu untuk bernafas. Aruna memperbaiki arloji itu dengan seluruh konsentrasinya. Setiap gerakan pinsetnya adalah doa, setiap sentuhannya adalah janji. Ia tidak terburu-buru, bahkan ketika wanita muda itu sesekali mendesak. Ia tahu presisi membutuhkan kesabaran, dan kesabaran adalah inti dari segala hal yang berharga. Ketika akhirnya arloji itu kembali berdetak, suara tik-tak yang halus terdengar seperti musik orkestra yang paling indah di telinga mereka berdua. Wanita itu tersenyum, senyum tulus yang memancarkan kelegaan, sebuah cahaya kecil yang menghapus awan di hatinya. "Berapa, Pak?" tanyanya, mengeluarkan dompet. Aruna hanya tersenyum. "Tidak usah, Nona. Anggap saja ini hadiah. Sebuah pengingat bahwa waktu dan kenangan adalah hal yang paling berharga." Wanita itu terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengharapkan kebaikan seperti itu di dunia yang seringkali terasa begitu transaksional. Ia memegang arloji itu erat-erat di dadanya, seolah memeluk sepotong masa lalu yang baru saja diselamatkan. Aruna melihat binar di matanya, dan disitulah ia menemukan jawabannya. Bukan gelar, bukan kekayaan, melainkan resonansi kecil dari kebaikan, dari perhatian tulus yang diberikan tanpa pamrih. Malam itu, Aruna memutuskan untuk tidak menghadiri reuni. Undangan itu ia letakkan di bawah tumpukan buku, sebuah pengingat akan pilihan yang tidak ia ambil, namun juga sebuah penegasan atas jalan yang telah ia pilih. Ia tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak perlu mencari validasi dari dunia luar. Kebahagiaan dan makna bukanlah sesuatu yang harus dikejar dalam bentuk gelar atau kekayaan, melainkan sesuatu yang ditemukan dalam setiap detak jantung, dalam setiap sentuhan jemari, dalam setiap tatapan mata yang tulus, dalam setiap benang yang ditenun dengan sabar dalam permadani kehidupan. Ia menyadari
bahwa apa yang ia lakukan setiap hari, memperbaiki arloji yang rusak, adalah sebuah metafora untuk hidup itu sendiri. Hidup seperti arloji bisa rusak, bisa berhenti berdetak, bisa kehilangan arah. Namun dengan kesabaran, dengan perhatian, dengan sentuhan yang tepat, ia bisa diperbaiki, bisa kembali berdetak, dan kembali menunjukkan arah. Tidak peduli seberapa kecil atau usang ia terlihat dari luar. Setiap arloji yang kembali hidup di tangannya adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah afirmasi akan keberadaan, sebuah pengingat bahwa setiap bagian memiliki nilai intrinsik yang tak tergantikan. Minggu berikutnya, sebuah kejadian tak terduga datang. Pintu kedainya terbuka, dan di sana berdiri seorang pria paruh baya, rapi dalam setelan jas, dengan senyum ramah yang familiar. Ia adalah Dika, teman lamanya yang kini menjadi seorang bankir sukses, salah satu wajah di foto reuni koran. Aruna merasa sedikit canggung, namun Dika segera menghapus kecanggungan itu dengan pelukan hangat. "Aruna, aku tahu kau tidak datang reuni, tapi aku harus menemuimu," katanya. Matanya memancarkan kehangatan yang tulus, bukan kilau kesuksesan yang seringkali dingin. Dika duduk di kursi tua di sudut kedai, matanya menyapu sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. "Aku harus jujur, Aruna. Melihat foto-foto reuni itu, aku merasa kosong. Akunya pelan. Kami semua membual tentang kesuksesan, tentang angka-angka, tentang kekuasaan. Tapi aku melihat diriku, dan aku tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Hanya kelelahan, hanya kehampaan." Aruna mendengarkan, tanpa menghakimi. Tangannya tetap sibuk dengan arloji yang ia perbaiki. Ia merasakan kejujuran dalam suara Dika, sebuah pengakuan yang langka di dunia yang penuh kepura-puraan. Dika melanjutkan, "Dulu kau selalu yang paling tenang di antara kami, yang paling utuh. Aku ingat kau pernah bilang, hidup itu bukan lomba lari, Dika. Cukup berjalan saja, nikmati pemandangannya. Aku selalu mengabaikannya, mengejar yang tercepat, yang terdepan. Tapi sekarang aku melihatmu di kedai kecil ini, dengan tanganmu yang penuh kesabaran, dan aku merasa mungkin kau yang benar selama ini." Sebuah pengakuan yang datang dari tempat yang tak terduga, dari seorang teman yang pernah ia kira telah melampaui dirinya dalam segala hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Dika mengeluarkan sebuah arloji saku tua dari sakunya, sama persis dengan yang Aruna perbaiki beberapa hari yang lalu. "Ini peninggalan ayahku. Ia berhenti berdetak, sama seperti diriku. Bisakah kau memperbaikinya, Aruna? Bisakah kau mengembalikan detaknya?" Suara Dika terdengar seperti permohonan, bukan permintaan. Aruna mengambil arloji itu, merasakan beratnya tak hanya dari logam, tetapi juga dari beban harapan dan kerinduan akan sesuatu yang hilang. Ia mengangguk, memberikan senyum meyakinkan kepada Dika, sebuah janji tanpa kata. Selama beberapa hari berikutnya, Dika datang setiap sore, tidak untuk mendesak, melainkan untuk berbagi cerita, untuk mencari ketenangan. Ia menceritakan tentang tekanan pekerjaan, tentang keluarga yang jarang ia jumpai, tentang rasa bersalah yang menggerogoti. Aruna sesekali menyela, bukan dengan nasihat, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang membuka ruang refleksi, seperti ia membuka mekanisme arloji yang rumit satu persatu. Ia tidak menawarkan solusi instan, melainkan sebuah ruang aman untuk Dika menemukan jawabannya sendiri, seolah membiarkan roda gigi jiwanya menemukan alur yang benar. "Aku ingat, Arun," kata Dika suatu sore. "Saat kita masih remaja, kau pernah menghabiskan berjam-jam memperbaiki mainan mekanikku yang rusak, padahal kau bisa saja membeli yang baru. Kau bilang, ada kepuasan tersendiri dalam membuat sesuatu yang rusak menjadi berfungsi lagi. Aku tidak pernah mengerti maksudmu waktu itu, tapi sekarang aku mulai mengerti. Kau tidak hanya memperbaiki benda, kau memperbaiki harapan, kau menjaga kenangan." Aruna mendengarkan, tangannya terus bergerak, setiap gerakan menjadi penegasan atas makna di balik setiap tindakannya. Ketika arloji saku Dika akhirnya kembali berdetak, suara tik-tak itu terdengar seperti lonceng gereja di pagi hari, membawa damai. Dika memegang arloji itu, membiarkan detaknya bergetar di telapak tangannya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Aruna. Kau tidak hanya memperbaiki arloji ini, kau juga memperbaiki bagian diriku yang rusak." Aruna tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum kepuasan diri, melainkan senyum pengertian, sebuah pengakuan bahwa ia telah menjadi bagian dari sebuah proses penyembuhan,
sebuah jalinan tak terlihat yang menghubungkan hati manusia. Saat Dika beranjak pergi, ia berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang. Aruna, kau tahu, mungkin kau adalah yang paling sukses di antara kita semua. Kau menemukan kedamaian, kau menemukan makna, tanpa harus mengejar apapun. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kata-kata itu beresonansi di telinga Aruna, jauh lebih berharga daripada tepuk tangan atau pujian di panggung besar. Ia menyadari bahwa keberadaannya, yang selama ini ia anggap biasa-biasa saja, telah memberikan dampak, telah menyentuh jiwa, tanpa ia harus menggembar-gomborkan ambisi besar. Aruna kembali ke meja kerjanya, melihat sekeliling kedainya yang sunyi. Setiap arloji di sana, setiap alat yang ia gunakan, setiap goresan di meja kayu tua, semuanya bercerita tentang kehidupannya. Bukan sebuah kisah epik, bukan pula sebuah saga yang mendebarkan, melainkan sebuah narasi yang tenang, sebuah simfoni yang harmonis, yang terbentuk dari ribuan detak kecil, dari ribuan sentuhan hati, dari ribuan momen sederhana yang ia alami setiap hari. Ia tidak mencari gunung yang harus didaki, melainkan menemukan kedalaman di setiap lembah yang ia pijak, di setiap celah waktu yang ia amati dengan seksama. Ia menyadari bahwa makna bukanlah sesuatu yang harus dicari di puncak-puncak yang menjulang, di gemuruh tepuk tangan orang banyak, atau di tumpukan kekayaan yang menggunung. Makna adalah sebuah benang halus yang ditenun dalam kain kehidupan sehari-hari, dalam interaksi kecil dengan sesama, dalam keindahan yang tersembunyi di balik hal-hal yang paling biasa. Ia adalah senyum seorang pelanggan, detak arloji yang kembali hidup, keheningan saat membaca buku, melodi gitar di malam hari, aroma kopi pagi, dan ketenangan yang meresap dalam setiap tarikan napas. Keberadaannya adalah sebuah ode untuk kesederhanaan, sebuah pernyataan bahwa hidup tak perlu spektakuler untuk menjadi berharga. Ia tidak berteriak dari puncak dunia, melainkan berbisik dari kedalamannya, dari inti setiap detik yang ia jalani dengan penuh kesadaran. Ia adalah sebuah pohon tua yang akarnya menancap dalam, tidak perlu berbuah lebat setiap musim, cukup dengan berdiri kokoh, memberikan keteduhan, menjadi saksi bisu bagi perubahan yang tak henti, memberikan inspirasi tanpa perlu disadari. Aruna melanjutkan harinya seperti biasa. Ia memperbaiki arloji lain, menyapa Nyonya Fatma, membaca buku di malam hari. Rutinitasnya tidak berubah, namun pandangannya telah diperbaharui. Ia melihat setiap detik sebagai anugerah, setiap tugas sebagai sebuah ritual suci. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perbandingan. Ia adalah dirinya sendiri, seorang tukang arloji, seorang penjaga waktu, seorang pengamat kehidupan, dan ia menemukan kedamaian yang mendalam dalam identitasnya yang tanpa embel-embel, yang tanpa ambisi menggurita. Ia memahami bahwa hidup tanpa tujuan besar bukanlah hidup yang kosong, melainkan sebuah kanvas yang menunggu untuk diisi dengan warna-warna lembut, dengan detail-detail yang halus, dengan nuansa-nuansa yang hanya bisa dilihat oleh mata yang sabar. Ia tidak perlu meninggalkan jejak kaki di puncak Everest. Cukup dengan meninggalkan jejak kebaikan di hati orang-orang yang ia temui. Cukup dengan menjaga detak waktu agar terus mengalir. Cukup dengan menjadi sumber ketenangan di tengah riuhnya dunia yang tak pernah berhenti berlari. Setiap pagi, saat sinar matahari pertama menyentuh kaca etalase kedainya, Aruna merasakan gelombang syukur yang menenangkan. Ia tidak perlu mencari makna. Makna itu telah menemukannya, bersemayam di setiap sudut kedainya, di setiap arloji yang ia pegang, di setiap wajah yang ia temui. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari jalinan kehidupan, sebuah roda gigi yang berputar dalam harmoni, memberikan kontribusi tanpa perlu sorotan, tanpa perlu pengakuan, cukup dengan menjadi otentik, cukup dengan menjadi ada. Kisah Aruna bukanlah tentang kehebatan yang mencolok, bukan tentang pencapaian yang memecahkan rekor. Ia adalah sebuah pengingat bahwa keindahan hidup seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan, dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk menemukan kebahagiaan di tengah rutinitas yang monoton. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menaklukkan dunia, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri, tentang menemukan kedalaman di setiap hela napas, di setiap detak jantung yang tanpa pretensi.
Ia memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan harta, melainkan kekayaan batin, sebuah reservoir kedamaian yang tak pernah kering, yang ia peroleh dari penerimaan tanpa syarat atas keberadaannya. Ia tidak mencoba untuk menjadi orang lain, tidak mencoba untuk memenuhi harapan dunia, cukup dengan menjadi Aruna, seorang tukang arloji yang hidup dalam harmoni dengan waktu, yang menemukan keindahan dalam setiap mekanisme yang ia perbaiki, yang melihat setiap detik sebagai sebuah permata yang tak ternilai. Di tengah dunia yang terus-menerus mendikte apa itu sukses, Aruna adalah sebuah anomali, sebuah bisikan lembut yang mengingatkan kita bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih tenang, cara yang lebih otentik. Ia bukan seorang guru, bukan pula seorang motivator. Ia hanyalah seorang pria yang memilih untuk menjalani hidupnya dengan kesadaran penuh, dengan cinta pada detail, dengan penerimaan pada apa adanya. Dan disitulah terletak keagungannya, disitulah terpancar maknanya yang abadi. Ia tidak memiliki ambisi untuk mengubah dunia. Namun dengan tangan dan hatinya, ia mengubah dunia kecil di sekitarnya. Satu detak arloji pada satu waktu, satu senyum pada satu waktu, satu percakapan tulus pada satu waktu. Ia adalah bukti bahwa hidup tanpa tujuan besar pun bisa beresonansi, bisa memberikan dampak, bisa menjadi mercusuar bagi mereka yang tersesat dalam kebingungan mencari apa itu makna. Makna, pada akhirnya, bukanlah tentang apa yang kita capai, melainkan tentang bagaimana kita menjalani setiap momen yang diberikan. Demikianlah Aruna, seorang tukang arloji di sudut kota, terus menjalani hidupnya, satu detik pada satu waktu, satu hari pada satu waktu. Ia adalah seorang filsuf tanpa gelar, seorang penyair tanpa panggung, seorang pelukis tanpa kanvas, yang setiap hari melukiskan mahakarya kehidupannya sendiri dengan sapuan kuas kesabaran, kebaikan, dan penerimaan. Ia adalah bukti nyata bahwa hidup tanpa tujuan besar, yang hanya diisi dengan kerajinan tangan, kebaikan hati, dan refleksi yang mendalam, sesungguhnya adalah hidup yang paling bermakna, paling kaya, dan paling berharga di antara semuanya. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.